Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan dari Injil Tuhan Yesus, perikop ke 172. Pertanyaan mengenai otoritas Yesus dari Matius 21, 23, Markus 11, 27, Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Halaman 152. Pada suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem, lalu Yesus masuk ke Bait Allah, berjalan di halaman Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi dan ahli-ahli Taurat kepadanya dan bertanya, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa atau otoritas manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan otoritas itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberikan jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepada kamu dengan kuasa atau otoritas manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang yakin dan menganggap Yohanes ini betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu dari mana baptisan itu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa atau otoritas manakah aku melakukan hal-hal itu." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus adalah representasi Engkau yang sempurna di muka bumi. Darinya kami dapat mengenal Engkau secara sempurna. Ya Bapa, tolonglah kami pada hari ini untuk belajar kembali akan firman-Mu, sehingga kami mengerti otoritas yang Kau berikan kepada Yesus juga merupakan otoritas yang Yesus berikan kepada kami di gereja-Mu di akhir zaman. Tolonglah kami ya Bapa, agar otoritas ini bisa dilaksanakan hanya untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, kita tahu bahwa Injil Tuhan Yesus itu terdiri dari bagian-bagian yang kita ingat dengan huruf P ya. Kalau kita lihat di halaman 5, yang pertama praeksistensi Kristus. Yang kedua, presentasi mengenai Kristus, itu saat Dia lahir. Kemudian yang ketiga, proklamasi tentang Kristus. Setelah itu kita masuk ya dalam khotbah kita di minggu belakangan ini adalah Paskah Kristus. Ya, setelah Paskah Kristus baru masuk kepada promosi Kristus. Nah, di dalam pembacaan kita tadi itu sudah masuk ke minggu menjelang Paskah. Nah, kalau kita lihat di Injil Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem pada hari Minggu. Makanya gereja mempunyai tradisi Minggu Palem, membawa daun-daun palem. Kenapa? Karena pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, Dia naik keledai yang tidak pernah ditunggangi, dan orang-orang menggelar pakaiannya dan daun palem di jalan-jalan yang Yesus lewati. Dan orang mengatakan dalam bahasa Inggris itu kedatangan yang merayakan kemenangan. Kok bisa ya? Triumphal entry. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya agak sedikit kurang tepat ya.
kedatangan yang gagah. Tidak loh, itu kedatangan merayakan kemenangan yang sudah diraih. Kok bisa ya? Nah, kalau kita lihat waktu Indonesia sudah 20 tahun lebih tidak pernah menang Piala Thomas. Tiba-tiba menang Piala Thomas. Dan Piala Thomas itu disambut dengan begitu terhormat. Bahkan mereka bertemu dengan Presiden Jokowi di istana negara. Nah, kalau kita lihat Yesus datang dengan nama kemenangan, kedatangan yang penuh kemenangan. Kok bisa? Karena Yesus walaupun dia harus menjalani masa penyaliban, tetapi di mata Allah itu dia sudah bangkit dari kematian. Jadi untuk Allah masa lalu, masa kini, masa depan itu tidak ada bedanya. Ingat ya, jadi Yesus merayakan dulu kemenangannya sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum dia menampakkan diri. Nah, jadi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, itu sudah hari Minggu. Dia sempat datang ke bait Allah, dia melihat bait Allah itu begitu kacau. Tetapi dia tidak langsung mengusir para pedagang dan penukar uang. Kalau kita lihat di Injil Tuhan Yesus, nah pada hari Senin, baru dia dari Betania masuk ke Yerusalem lagi, dia mengutuk pohon ara, dan sampai di bait Allah dia mengusir para pedagang dan para penukar uang. Nah, kenapa ada para pedagang? Karena orang-orang yang berdagang di situ menjual binatang-binatang korban, termasuk anak domba yang akan disembelih di hari Paskah. Itu dijual di sana. Dan yang boleh menyembelih anak domba Paskah hanyalah imam keturunan Harun, tidak boleh yang lain. Nah, jadi ketika Yesus datang, penguasa dari bait Allah, yaitu para imam-imam kepala, mereka itu menjadikan bait Allah sebagai pasar, seperti yang minggu lalu disampaikan, bukan rumah doa. Nah, menjadi pasar, kenapa? Zaman sekarang pun orang menjadikan gereja seperti pasar. Kenapa begitu? Zaman dulu kalau kita lihat ya, kebaktian-kebaktian di bait Allah itu hening, hormat, ya, penuh hikmat. Kalau sekarang kebaktian bagaimana? Huru-hara, hentak-hentak, jingkrak-jingkrak. Tidak lagi seperti istana, tidak seperti upacara, tapi seperti diskotik. Kalau Yesus masuk ke gereja, pasti dia usir semua yang berkelakuan seperti itu. Tapi sekarang dia agung-agungkan. Gereja seperti itu, begitu ramai orang datang, menjadi tempat hiburan, bukan tempat menyembah Tuhan. Dan musik gerejanya keras, organ gak cukup, dimasukkan ke sound system, telinganya jadi peka. Bukan lagi ya suara memuji Tuhan dari mulut kita, tapi dari alat musik. Padahal alat musik itu tidak dibeli dengan darah Yesus loh. Siapa yang dibeli dengan darah Yesus? Kita. Dari mulut kita keluar nyanyian, keluar pujian, Tuhan senang. Dia nggak senang itu hanya musik-musiknya yang hebat-hebat. Memang kita harus hebat dalam memainkan alat musik, tetapi alat musik tidak boleh mendominasi pujian dalam gereja. Ingat baik-baik ya. Apa yang mendominasi? Mulut kita. Jadi kalau kalian menyanyi, mulutnya harus buka. Jangan sampai nggak buka dan keluar dari lubuk jantung. Ingat ya, yang hening jangan jadikan hura-hura. Ingat ya, jangan jadikan istana menjadi pasar. Itu yang Yesus lakukan, dia mengusir. Yesus mengusir di bait Allah para pedagang dan penukar uang. Nah, para penukar uang itu kenapa terjadi demikian? Karena mereka mengatakan uang Roma itu kotor, ada gambar kaisar. Karena kaisar penyembah berhala, nggak boleh masuk ke kantong kolektor. Jadi para penguasa bait Allah, para imam-imam kepala membuat koin-koin. Inilah koin yang bersih, boleh masuk ke kantong persembahan. Jadi kalian uangnya tukar ke koinnya bait Allah. Jadi mereka waktu menukar koin dihargai harga tinggi, ya seperti lehernya digorok. Beli binatang korban harganya juga tinggi. Jadi mereka menjadikan bait Allah seperti pasar. Gereja sekarang juga begitu loh.
persembahan masuk, tapi bukan untuk pembangunan gereja, bukan pemberitaan Injil. Untuk apa? Memperkaya pendetanya. Sama. Jadi Yesus kalau ada saat ini di dalam gereja, akhir zaman pasti dia usir itu orang-orang yang berkebaktian seperti itu. Nah, kita melihat waktu Yesus sudah mengusir para pedagang dan penukar uang, tentu saja ya bos mereka nggak senang. Pemimpin TAI tadi ya ada baca ya, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Mereka yang dirugikan loh. Waktu Yesus mengusir bait Allah, mengusir pedagang di bait Allah, itu terjadi saat dia pertama melayani. Kalau kita lihat di Injil Tuhan Yesus, itu terjadi di perikop 28. Paskah pertama, dan Yesus membersihkan bait Allah untuk pertama kali. Jadi peristiwa yang tadi kita lihat adalah terjadi tahun 30. Jadi Yesus melalui 4 kali Paskah. Tahun 29, tahun 28, jadi tahun 27 Yesus mengusir pertama kali, ini dia mengusir kedua kali. Jadi baru ya, sekitar 3 tahun dia lakukan, sudah berantakan lagi bait Allah. Nah, waktu Yesus mengusir bait Allah, tentu mengusir pedagang di bait Allah, tentu ya pedagang-pedagang itu punya bos gak senang. Pemimpin TAI, khususnya para imam kepala yang menjadi ya penguasa di bait Allah, orang-orang Saduki. Nah, di sini kita melihat ya, hari itu yaitu hari menjelang Paskah, Yesus bersama murid-muridnya tiba di Yerusalem. Jadi kita tahu Yesus masuk ke Yerusalem itu bukan hanya satu kali, karena dia sampai di daerah Yudea, dia tidak bermalam di Yerusalem. Kebanyakan Yesus bermalam di Betania, di rumahnya Lazarus, Marta, Maria. Jadi dia berangkat ya dari kota Betania ke Yerusalem dengan jalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh, dan Yesus masuk ke bait Allah. Injil Lukas mengatakan dia mengajar di situ dan memberitakan Injil. Ya, bahkan dikatakan Yesus masuk ke halaman bait Allah, dan pada saat Yesus berada di halaman bait Allah, maka datanglah pemimpin orang Yahudi yang saya beri nama pemimpin TAI, ya, imam-imam kepala, tua-tua. Ya, tua-tua ini adalah Sanhedrin ya, yang terdiri dari 70 orang. Mereka bersama ahli-ahli Taurat, penyalin-penyalin Alkitab, datang kepada Yesus dan mereka bertanya kepada Yesus, ya, katakanlah kepada kami. Di sini pertanyaannya 2. Dan Tuhan Yesus juga bertanya dengan 2 pertanyaan. Tadi kita berusaha menghafal Amsal 26 kan, ayat 4 dan 5. Jangan menjawab orang bebal sesuai dengan kebodohannya, supaya kamu jangan menjadi sama dengan orang bebal, orang bodoh. Ini juga Yesus lakukan. Ketika Yesus dibombardir dengan pertanyaan bertubi-tubi oleh Pilatus, Yesus tidak buka mulut. Paham ya? Hanya beberapa pertanyaan yang Yesus jawab kepada Pilatus. Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus mengatakan, engkau sudah mengatakannya. Padahal Yesus diadili sekian lama oleh Pilatus. Yesus hanya berbicara seperlunya. Jangan menjawab orang bebal sesuai dengan kebebalannya. Bahkan waktu Yesus diadili oleh Herodes, sama sekali Yesus tidak buka mulut loh. Jangan jawab Herodes yang bebal sesuai dengan kebodohannya, supaya Yesus jangan sama dengan Herodes yang diberi gelar serigala. Yesus itu bukan serigala, dia anak domba Allah. Dia tidak mau disamakan dengan Herodes. Jadi waktu dia diadili Herodes, dia diam 1000 bahasa. Nah, sekarang Yesus menjawab orang bebal sesuai dengan kebebalannya, supaya orang yang bertanya pada dia, para pemimpin TAI, jangan menganggap dirinya bijak, karena mereka ingin menjebak Yesus. Ya, supaya ketika ditanya, dengan otoritas mana engkau ya lakukan, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dari mana kamu dapatkan otoritas? Kata kuasa di situ ya, itu bahasa Indonesianya adalah otoritas, bahasa
Yunaninya itu menjelaskan kepada kita adalah kuasa yang dimiliki oleh seseorang yang dia terima dari orang lain. Jadi seperti otoritas apa? Nah, otoritas yang ada di dunia biasanya ada gelarnya, ada namanya. Contohnya ya, presiden. Nah, presiden itu otoritasnya dari mana? Presiden itu dia menjadi presiden karena dia dicalonkan oleh partai-partai politik yang menguasai di parlemen 20% suara. Kemudian dia dipilih oleh 50% rakyat plus 1. Baru itu dia mendapatkan otoritas. Jadi rakyat memberikan dia otoritas. Paham ya? Sehingga presiden itu ya dia tidak bertanggung jawab ya kepada yang lain, dia sebenarnya bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Nah, sekarang Yesus ditanya, otoritas engkau itu apa? Nah, yang menjadi hal yang perlu kita ingat ya, orang banyak itu semua sudah percaya, kebanyakan dari mereka, bahwa Yesus itu nabi loh. Semua sudah percaya ya, mereka tahu ya Yesus itu nabi, tidak diragukan. Bahkan orang-orang yang tadi bertanya pada Yesus pun tahu Yesus itu nabi. Semua tidak ada yang bisa menyangkal Yesus itu nabi. Nah, tetapi Yesus bukan hanya nabi, dia adalah imam, dia juga raja. Nah, jadi waktu Yesus mengajar di Bait Allah, orang itu bertanya, dari otoritasmu namanya apa dan dari siapakah engkau mendapatkan otoritas itu sehingga engkau melakukan semuanya itu? Nah, Yesus menghadapi situasi seperti itu, orang-orang bebal yang bertanya pada dia menggunakan Alkitab untuk menjawab. Seperti yang tadi kita hafalkan, mari kita buka. Kamu bisa buka di dalam Alkitab atau ayat hafalan yang tadi kita baca. Amsal 26 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya ia jangan menganggap dirinya bijak. Jadi Yesus menggunakan kitab suci untuk menyelesaikan hal yang dihadapi. Ini pelajaran pertama ya. Dalam keadaan apapun kehidupan kita selalu harus ya, mempunyai pedoman kitab suci untuk menghadapi keadaan itu. Karena kitab suci ini adalah firman Allah yang sempurna, yang tidak ada kesalahannya dan tidak mungkin ada kesalahan. Sehingga kalau kita berpedoman pada kitab suci, maka kita akan berada di jalan yang benar. Jadi tentu saja Amsal 26 ayat 4 dan 5 ini diberikan oleh Tuhan Yesus ya kepada kita. Dan dia menggunakan kata-kata yang sudah dia berikan kepada kita untuk mengatasi para musuhnya. Para musuhnya yang bebal itu bertanya, dan Yesus bertanya kepada mereka kembali. Yesus berkata kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, aku juga mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberikan aku jawabannya, aku juga akan mengatakan dengan otoritas manakah aku melakukan hal ini. Jadi saya tadi katakan, kata kuasa di sini adalah otoritas, ya, yaitu kuasa yang diberikan oleh pihak lain kepada pihak yang bersangkutan. Contohnya ya, otoritas presiden berasal dari rakyat. Ingat ya, otoritas ya seorang penjual bisa menjual barang, menagih hasil penjualan itu dari yang punya barang. Tentu begitu ya, ada otoritas. Kemudian kalau kita melihat ya, otoritas contohnya ya di sekolah swasta ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu bukan dia memiliki otoritas karena dia berotoritas, itu diserahkan oleh yayasan kepada kepala sekolah. Jadi yang lebih tinggi dari kepala sekolah adalah yayasan. Ingat baik-baik ya, kalian banyak yang bersekolah di sekolah swasta. Yang bersekolah di sekolah negeri, kepala sekolah juga bukan pimpinan di sekolah. Yang paling tinggi dia memiliki pengawas sekolah yang ditunjuk oleh dinas pendidikan. Jadi biasa ya, otoritas itu diberikan kepada orang yang lebih rendah untuk dijalankan. Nah, Yesus menerima otoritas ini dari Bapa Sorgawi. Kita tahu ya, Yesus berkata,
Apa yang dia lakukan, dia melihat Bapa melakukannya. Apa yang dia katakan, dia mendengarkan ya kata-kata Bapa. Jadi Yesus persis melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Jadi Yesus di sini dia bertanya kepada mereka dalam pertanyaannya di ayat 25 Matius 21, dari manakah baptisan Yohanes? Kemudian Yesus bukan hanya mengajukan pertanyaan dari mana baptisan Yohanes. Yesus memberikan yaitu pilihan ganda, multiple choice. Kalau ujian kan ada kan? Bisa pilih A, bisa pilih B. Kalau di sini pilihannya hanya dua. Dari sorga atau dari manusia. Gampang kan? Tidak ada pilihan ketiga. Yohanes di sini Yohanes Pembaptis loh. Yang pada saat Yesus mulai melayani, kalau kita lihat ya di bagian awal di dalam Injil Matius, mari kita lihat. Injil Matius pasal yang ketiga. Pada waktu itu Yohanes mulai melayani di padang gurun Yudea, dan dia memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea, dari Nazaret ya, ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Usia Yesus sudah 30 tahun, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis oleh engkau. Dan engkau kenapa yang datang kepadaku? Ayat 15, lalu jawab Yesus kepadanya, katanya kepadanya, hendaklah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun ya menurutinya. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati, dan terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yohanes itu dia membaptis begitu banyak orang. Dan Tuhan mengatakan kepada dia, ada satu yang kamu baptis, yaitu Mesias. Dia akan dibaptis oleh engkau, dan akan terjadi hal seperti yang tadi terjadi. Langit itu terbuka. Kamu tahu ya, kalau kita memandang langit, kenapa warnanya biru ya? Kira-kira berapa kilometer yang bisa kita pandang dengan mata telanjang? Siapa yang pernah melihat langit terbuka? Di dalam Perjanjian Baru, di sini Yohanes, Yesus, dan Stefanus sebelum dia mati. Dia melihat langit terbuka, ada Tuhan Yesus di sorga loh. Jadi jarak yang begitu jauh, kemudian ada turun Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, kemudian ada suara. Jadi penting sekali loh, kita manusia sekarang ya, kalau kita mau sungguh-sungguh yang mengikuti Yesus, kita pakai mata kita pakai telinga kita. Tapi sekarang orang tidak bisa lagi memakai matanya, memakai telinganya. Kenapa? Matanya begitu buka, handphone, ya kan? TikToknya masuk, WA-nya masuk, ya, videonya masuk, terus. Kemudian telinganya apa? Headset. Matanya nggak bisa lihat firman, telinganya nggak bisa dengar firman. Kita lihat ya, ini dua hal yang sangat penting, melihat Roh Kudus turun, mendengarkan suara dari Bapa. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ini penting ya, kita apakah tiap hari mendengarkan Tuhan Yesus? Jadi waktu Yesus dibaptis, itu adalah peristiwa penting sebelum Yesus mulai melayani. Yesus mulai melayani usianya 30 tahun. Waktu dia dibaptis itu, dia diurapi oleh Yohanes yang adalah imam. Jadi jabatan yang Yesus pegang adalah nabi, imam, dan raja. Sebelum dia mulai melayani, dia harus diurapi oleh seorang imam. Baru umur 30 dia mulai melayani, sampai dia disalib usia 33,5 tahun. Jadi waktu Yesus bertanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Yohanes memang manusia, tapi misinya dari sorga. Jadi surga itu terbuka, dia melihat sendiri. Yohanes melihat bagaimana langit terbuka, ada Roh Kudus turun ke atas diri Yesus. Dan Yesus juga melihat kan, sama-sama melihat dia dengan Yohanes. Jadi pertanyaan ini diajukan, mereka memperbincangkan di antara mereka, jikalau kita katakan dari sorga, jelas-jelas dari sorga. Mereka tahu dari sorga. Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi yang paling besar dari semua nabi. Karena dia melayani di zamannya Yesus.
Musa tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Hanya Yohanes, nabi terakhir, dia melayani, dia melihat Yesus, bahkan dia diberi tugas membaptis Yesus. Makanya disebut nabi yang paling besar dari segala nabi. Nah, jadi waktu mereka tahu itu dari sorga, tapi mereka tidak mau menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Mereka berdiskusi. Kalau kita jawab dari sorga, Yesus pasti bilang, kenapa kamu nggak percaya kepada Yohanes? Kamu tidak percaya pada aku? Pasti Yesus bilang kepada mereka begitu. Kemudian kalau mereka bilang, mereka kan mau lawan Yesus dari manusia. Ada tuh orang yang dalam bahasa Tionghoanya Pak Tau. Saya lihat banyak orang Pak Tau loh. Bahkan di lingkungan pendeta-pendeta ada yang Pak Tau. Tahu nggak Pak Tau? Semena-mena. Dia pikir dia punya jabatan, dia semena-mena kepada manusia. Itu sering kita alami ya, bukan hanya di tempat kerja, tapi juga dalam gereja loh. Ada orang yang semena-mena. Dia pikir dia punya jabatan sehingga dia bisa berbuat semau gue. Nah, mereka ini berbuat semau gue. Jadi mereka kalau bilang dari manusia, wah, rakyat dalam Injil Lukas 20 akan melempari kita dengan batu loh. Jadi dalam Injil Markus tidak dikatakan dengan jelas. Jadi mereka takut kalau bilang dari manusia, pasti mereka dilempari batu oleh orang Israel. Karena orang Israel itu seringnya melempari orang yang tidak mengakui iman mereka di hadapan umum. Takut kepada Allah, mereka tidak takut kepada kebenaran, sebab semua orang yakin dan percaya Yohanes Pembaptis itu betul-betul seorang nabi. Nah, setelah mereka berdiskusi, dua kemungkinan. Kalau bilang dari surga, Yesus bilang, loh kok kamu nggak mau percaya? Ya kan? Yang kedua, kalau kita bilang dari manusia, wah ini bahaya nih. Ini saat Paskah orang Yahudi begitu banyak datang ke Yerusalem, kita bisa dilempari dengan batu sampai mati. Jadi mereka bilang apa? Jawab mereka kepada Yesus, kami tidak tahu dari mana baptisan itu. Mereka berbohong. Mereka tahu, tapi mereka bilang tidak tahu. Nah, ini terjadi pada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita jadi orang Kristen ditantang loh. Walaupun ya jawaban yang kita berikan itu bisa sepertinya merugikan kita, kita tetap harus berpegang pada kebenaran. Nggak boleh kita berbohong. Contohnya mari kita lihat ya di Alkitab. Siapa yang telah berpraktek seperti itu sebelum para pemimpin TAI? Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Tahu nggak Kain di mana Habel? Tahu nggak? Habel, kalau di Indonesia sekarang kan banyak orang dibunuh, masukkan koper, dicor semen kan? Begitu sadis kan sekarang orang-orang di Indonesia kan? Di mana Habel adikmu? Kok nggak kelihatan? Apa jawab Kain? Kain yang membunuh dia loh, dia tahu. Jawabnya kepada Tuhan, aku tidak tahu. Mau bohong sama Tuhan. Tuhan sudah tahu. Tuhan ingin dia mengaku. Sudah aku bunuh atau bagaimana? Dia nggak mau ngaku. Terus dia bilang lagi, aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku. Nah lihat tuh, begitu Pak taunya dia. Apa Pak tahu? Semena-mena. Nah kalau kita lihat di Perjanjian Baru, ada juga kan? Sudah tahu, nggak mau mengaku. Contohnya siapa? Petrus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Orang bilang sama dia, kamu kan orang Galilea seperti Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tidak kenal. Kedua kali juga aku tidak kenal. Ketiga kali dia malah mengatakan, aku sumpah aku tidak kenal Yesus. Kamu jangan bilang ya, orang tidak percaya saja yang bisa berbohong. Orang yang percaya juga bisa berbohong. Petrus sudah percaya belum? Sudah. Imannya belum kuat. Kemudian siapa lagi yang tidak berani berkata benar? Abraham. Kejadian 12. Jadi waktu dia mengungsi ke Mesir, istrinya sangat cantik, mau diambil menjadi istri oleh Firaun,
Dia bilang sama Sarah, kalau kita ke Mesir ya, jangan bilang kau istri aku, nanti aku kena bunuh Firaun, kau diambil jadi selirnya Firaun. Bilang saja kamu adik saya. Memang betul dia adalah adik ya dari Abraham. Beda ibu, satu bapak. Akhirnya dia bilang adik, Firaun betul-betul ambil Sarah, tapi Tuhan mencegah supaya Sarah tidak jadi selir Firaun. Baru Firaun bilang sama dia, ini kan istrimu, kenapa kamu akui sebagai adikmu? Jadi kita lihat ya, orang percaya masih bisa berbohong karena takut. Nah, pemimpin TNI juga takut. Jadi kita lihat juga di gereja, di zamannya para rasul, Ananias Safira juga berbohong. Jadi kita harus waspada ya. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan seperti mereka ini yang bagaimana menggadaikan kebenaran. Para pemimpin TA ini di sini dikatakan kepada kita bukan pemimpin yang baik. Mereka sudah tahu jawabannya, mereka bilang mereka tidak tahu. Nah, Yesus bilang apa? Ayat yang ke-27, Matius 21. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, bukan Yesus tidak tahu, aku juga tidak mengatakan kepadamu. Dia tidak mau bilang loh, dari manakah, dengan kuasa apakah aku melakukan hal-hal itu. Nah sekarang otoritas Yesus, otoritas apa sih? Bukan mengusir pedagang, itu yang penting sekali. Bukan melakukan mujizat yang paling penting. Otoritas Yesus adalah dia harus mati untuk dosa-dosa kita. Ngerti nggak? Sehingga kalau kita lihat ya, Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem hari Minggu, hari Senin dia mengusir para pedagang. Sekarang di hari Selasa, orang bertanya pada Yesus tentang kuasanya dari mana. Kalau kita lihat Injil Tuhan Yesus disusun dengan rapi, hari Selasa apa terjadi. Bahkan di hari Selasa, Yesus masih memberitahu kepada orang-orang yang mengikuti dia bagaimana dia harus mati ya, disalib. Nah kemudian pada hari Rabu apa yang terjadi, hari Kamis apa yang terjadi, sampai nanti di hari yang kalau kita lihat ya, Yesus bukan hanya ya dia dibaptis, tetapi Yesus juga ya pada saat dia sebelum disalib, dia diurapi ya, oleh Maria yang ada di kota Betania pada hari Rabu. Jadi Yesus bukan hanya dengan baptisan Yohanes tuh otoritasnya itu ditunjukkan, tetapi kalau kita lihat di hari Rabu dalam Matius 26, di kota Betania Maria menggunakan minyak yang seharga 300 dinar. Kira-kira kalau sekarang 10 bulan gaji, kalau gaji UMR 2 juta, kali 10 20 juta satu botol mengurapi Yesus sebelum dia mati. Kenapa? Karena Yesus sudah diakui oleh banyak orang sebagai nabi, tapi sekarang orang belum tahu banyak dia adalah imam, dia adalah raja. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus percaya Yesus adalah imam? Kenapa kita percaya dia sebagai raja? Ini ada kaitannya dengan Paskah. Makanya perikop yang tadi kita baca semuanya terjadi menjelang Paskah, yaitu di tahun 30 bulan Nisan ya. Persis loh, tanggal 14. Itu disebut Paskah Puncak. Kalau tidak ada Paskah ini, semua manusia binasa. Alkitab ini begitu sempurna. Segala sesuatu direncanakan oleh Allah, dilaksanakan oleh Allah. Karena di Alkitab ada 7 Paskah signifikan. 1, waktu mereka keluar dari Mesir. Setelah mereka menyembelih anak domba, mereka pada malam itu dibawa keluar dari penjajahan di Mesir, perbudakan di Mesir. Paskah itu Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa. Ingat ya, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga sekarang kita punya kebebasan berkata tidak pada dosa. Kalau matamu mau ditutupi HP, kamu bilang tidak, saya tidak mau mata saya ditutupi HP. Saya mau mata saya selalu bisa memandang firman. Seandainya telinga kamu mau disumbat oleh headset ya, yang sekarang harga headset itu ya, kalau iPod itu sampai 2-3 juta satu biji, bahkan ada yang puluhan juta. Saking orang mau sumbat telinganya, sehingga apapun dia nggak dengar, hanya dengar musik. Kita mau bisa bilang, aku nggak mau.
Boleh-boleh saja ya, sebab tua itu mendengarkan musik, nggak salah. Tapi aku mau mendengarkan firman Tuhan. Kamu dibebaskan loh oleh Yesus dengan darahnya loh. Jadi Yesus dia melakukan Paskah yang puncak, karena di Alkitab Paskah pertama itu terjadi di Keluaran pasal 12, itu di Mesir. Paskah kedua waktu Musa sudah berhasil membawa orang Israel di kaki Gunung Sinai, itu kalau kita lihat di Bilangan 9. Kemudian Paskah signifikan ketiga waktu Yosua sudah berhasil membawa orang Israel, generasi yang kedua loh. Generasi pertama semua sudah mati, generasi kedua belum pernah Paskah karena mereka belum pernah disunat, sehingga mereka semua disunat. 2 juta orang penduduknya, kepala keluarganya itu 600.000, satu kali disunat kulit katannya bisa dibikin gulung. Dibikin apa? Baru mereka merayakan Paskah. Di mana itu? Yosua 5. Ya, Paskah signifikan keempat di zaman Raja Hizkia. Waktu itu kerajaan utara nggak boleh lagi Paskah loh. Jadi hanya kerajaan selatan berpaskah. Di waktu kerajaan utara runtuh, baru Hizkia menghimpun semua orang Israel dari utara, dari selatan, semuanya berpaskah. 2 Tawarik 30. Paskah signifikan yang keempat. Paskah signifikan yang kelima, di mana tuh? 2 Tawarik pasal 35. Sebelum mereka dibuang ke Babel, Tuhan izinkan mereka punya Paskah signifikan yang kelima di zamannya Yosia. Karena Yosia berusaha mereformasi iman orang Israel. Kenapa reformasi? Ya seperti sekarang ini, ya, gereja kita perlu direformasi, ya, karena banyak yang Senin Kemis datang ke gereja, perlu direformasi. Jadi Yosia ini, ya, dia melakukan reformasi dan Paskah dilangsungkan. Ya, bagaimana cara kita melakukan reformasi rohani ya di gereja? Kita berdoa. Saya percaya loh, Tuhan bisa membuat gerejanya bangkit kembali ya, sehingga orang percaya bertambah banyak. Yang sudah percaya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidup dengan serius dengan firman Tuhan. Paskah signifikan ke-6 di mana itu? Dalam kitab Ezra, ya, pasal yang ke-6. Ezra 6. Mereka sudah pulang dari pembuangan, dan di Ezra 6 mereka sekali lagi bisa merayakan Paskah. Sudah 6 Paskah signifikan. Nah, Paskah signifikan ke-7 di mana? Waktu Yesus disalib. Kalau kamu lihat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yesus disalib itu adalah last 2 chapter. Ya. Kalau di Injil Matius, kalau kita lihat Matius 27, karena Matius terdiri dari 28 pasal. Injil Markus 16, berarti Yesus disalib pasal 15. Ya. Injil Lukas, kalau kamu lihat, ya, terdiri dari 24 pasal, Yesus disalib di pasal 23. Jadi di Injil sinopsis 2 pasal yang terakhir itu tentang penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus. Jadi kita bersyukur ya bahwa Yesus memberikan kita satu pelajaran yang penting. Kalau orang bertanya pada kita, kita bisa memilih tidak mau menjawab seperti Yesus di hadapan Herodes. Tapi ada kalanya kita perlu menjawab sehingga orang yang menerima jawaban jangan menganggap diri mereka bijak. Dan mereka tahu mereka salah, tapi mereka tidak mau berpihak pada kebenaran, sehingga bagaimana? Mereka tidak menerima berkat Tuhan. Jadi ayat yang kita baca tadi merupakan bukti ya bahwa firman Tuhan adalah satu kesatuan yang utuh. Di perjanjian lama apa yang dikatakan Tuhan Yesus buktikan, yaitu Amsal 26 ya, ayat ke-5. Jawablah orang bebal sesuai dengan kebodohannya, yaitu kalau kamu ditanya, kamu bertanya balik. Kalau dia tidak bisa memberikan jawaban, kamu bilang juga saya tidak memberikan jawaban kepada engkau. Imbang kan? Kau tak mau jawab, bagaimana aku mau jawab? Imbang. Sehingga peristiwa ini merupakan ya
penggenapan dari Amsal 26 ayat yang kelima. Ini terjadi pada saat Yesus hampir disalibkan. Di dalam hari yang ketiga, hari Selasa, dan kita tahu Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan ini terjadi di Paskah Kristus, dan bagian dari firman Tuhan ini mulai dari kedatangan Yesus yang penuh kemenangan ya, sampai Yesus naik ke sorga, merupakan satu bagian yang penting dari Injil Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari. Jadi para pemimpin bertanya pada Yesus, dengan otoritas mana? Tentu saja otoritas surga. Siapa yang memberikan Yesus otoritas? Bapa di sorga. Apa otoritasnya? Yang paling penting, dia menerima ya, suatu kehendak Allah, mati untuk dosa kita. Dengan darahnya kita dibebaskan dari dosa. Kemudian setelah itu dia dikuburkan dan dia bangkit dari kematian, dan dia menampakkan diri, dia naik ke sorga, dan dia mendirikan gerejanya. Itu otoritasnya. Kalau sekarang bagaimana? Kamu sudah percaya Yesus, kamu bisa bagaimana? Tidak terjajah ya oleh mata yang terus melihat pada layar, telinga yang terus ditutup, tidak terjajah demikian. Yang kedua, gereja kita yang ya sudah perlu direformasi, Tuhan akan reformasi supaya kita pribadi ya semakin kuat ya, kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan Yesus di akhir zaman dengan otoritas ya. Tentu saja kalau kita hidup ya seperti firman Tuhan katakan, maka kita akan menjadi ya orang-orang yang punya otoritas. Otoritas kita dari mana? Ya dari Tuhan Yesus sendiri. Karena dia ingin kita menjadi anak-anaknya dan murid-muridnya yang memuliakan nama Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Engkau telah memberikan kepada Tuhan Yesus kuasa, yaitu kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kami dengan cara mati untuk dosa-dosa kami di atas kayu salib, sehingga kami dapat memperoleh keselamatan abadi di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, kami yang sudah percaya Yesus, Engkau berikan juga kami otoritas untuk menang atas segala macam ya, godaan dunia, sehingga kami mau menjadi pengikut Yesus yang setia, sehingga kami dapat selalu mempunyai kesempatan untuk belajar firman-Mu dan menjalankan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami orang yang berdosa, karena itu ampunilah dosa kami dan juga ampuni segala kelemahan kami. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, hingga kami dapat menjalankan otoritas Engkau seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri, pujian kita terakhir 291. Ku mau serupa Tuhan. 291. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku, rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah,
hibur yang susah, dan bawa mereka pada Yesus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban, disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus. Allah Bapa yang juga telah memberikan kami gerejamu di muka bumi, sebagai keluargamu di muka bumi, dan bahkan Engkau pertemuan kami di dalam kebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami ucap syukur untuk kesempatan kami bisa membuka mulut kami untuk memuji Engkau. Bahkan dengan telinga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya kami dapat sekali lagi menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau sebagai korban hidup. Pakailah kami sebagai mulutnya Yesus, tangannya Yesus, kakinya Yesus yang melayani, melakukan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Karena itu kami mohon Kau menyertai kami semua, baik kami yang masih kecil, baik yang sudah sekolah, dan juga yang sedang bekerja, maupun pelayan-Mu sepenuh waktu, bahkan ibu rumah tangga. Pimpinlah kami dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kemanapun kami pergi, kami bisa menjadi saksi Yesus yang memuliakan nama-Mu. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang bisa mengenal Yesus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pimpinlah kami ya Bapa, dan jadikanlah kami sebagai saluran berkat, yang menyalurkan berkat kerajaan sorga untuk dunia yang sedang binasa. Kami tahu ya Bapa, semua ini untuk kemuliaan nama-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu.